Hari ini kita mau bahas materi baru, yaitu tentang mengurutkan dan menghitung rata-rata sebuah data. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengurutkan data. Tujuan dari mengurutkan data ini yaitu dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi ataupun nilai yang terendah. Kita lihat contoh berikut. Urutkan data berikut dari yang terkecil. Di sini ada angka 12, 14, 11, 8, 19, 11, 12, 11, 15, 17, 14, 10, 8, 5, 6, 4, 19, 21, 16, 14, dan 20. Kemudian penyelesaiannya, kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah diurutkan, beginilah bentuk datanya, yaitu ternyata ada angka 4, 5, 6, 8, 8, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, dan 21. Sedikit tips untuk mengurutkan data, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah datanya agar nanti kita tidak salah dalam mengerjakannya. Misalnya data ini, berapakah jumlahnya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ternyata terdapat 21 data. Jadi nanti apabila di pertengahan jalan kita hanya mampu mengurutkan data hanya 20, berarti ada yang salah dari data kita. Jadi kita dapat mencek kembali apakah data tersebut sudah terurut dengan benar. Oke, kita lihat data yang sudah terurut ini. Dari data tersebut kita dapat menentukan nilai tertingginya setelah data tersebut diurut, yaitu 21. Kemudian kita dapat menentukan nilai terendah adalah angka 4. Kemudian dari data yang telah diurut, banyak informasi yang dapat kita dapatkan, yaitu misalnya angka 8, ternyata ada 2 buah data angka 8. Kemudian ternyata ada 3 buah angka 11. Dan ada 1 buah angka 20. Itulah gunanya kita mengurutkan data. Oke, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya, supaya adik-adik lebih luas lagi untuk mengurutkan sebuah data. Materi selanjutnya yaitu menghitung rata-rata. Oke, untuk menentukan dari nilai rata-rata itu, yaitu menjumlahkan datanya, kemudian dibagi dengan banyak data. Ingat saja, jumlahkan data yang ada, kemudian dibagi dengan banyak data. Itulah rata-rata dari data tersebut. Oke, yang pertama, ternyata sebuah rata-rata dapat ditentukan dari daftar. Bagaimana caranya? Kita langsung saja cek. Kita lihat contoh berikut ini. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6, dan ini dalam tahun. Ternyata ke-10 orangan siswa kelas 6 memiliki usia yang beragam. Datanya adalah 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, dan 11.
Bagaimana cara kita menghitung rata-ratanya? Yaitu jumlahkan semua data usia ini, kita jumlahkan kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak datanya yaitu banyak data ini ada 10. Kita lihat dari mana? Karena di sini sudah diketahui data 10 siswa. Atau kalau kita mau lebih cross check lagi atau lebih mencek lagi, ternyata di sini ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hitung rata-ratanya itu jumlahkan kemudian dibagi dengan banyak data. Ternyata jumlahnya adalah 119 kemudian dibagi 10. Hasil akhirnya adalah 11,9. Jadi rata-rata dari usia 10 siswa kelas 6 yaitu 11,9 tahun. Yang kedua yaitu kita dapat menentukan rata-rata dari sebuah tabel. Kita lihat tabel berikut. Tabel berikut ini menyatakan yaitu data banyak siswa kelas 1 sampai 6 sebuah sekolah dasar. Kelas 1 memiliki banyak siswa 30 siswa. Kelas 2, 32 siswa, kelas 3, 31 siswa, kelas 4, 31 siswa, kelas 5, 32 siswa, dan kelas 6, 30 siswa. Jadi, kita disuruh untuk menentukan rata-rata dari tabel berikut ini. Rata-rata yaitu kembali lagi kita ingat rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Kita tentukan dahulu jumlah data. Kita jumlahkan semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu adalah jumlah semua data. Kemudian banyak datanya. Ternyata banyak datanya adalah 6. Kenapa 6? Karena ada 6 buah kelas. Jadi rata-rata jumlah siswa di sekolah dasar tersebut adalah 186 per 6 atau dibagi 6, jadi 31 siswa. Yang ketiga yaitu menentukan rata-rata dari diagram garis. Oke, perhatikan diagram berikut ini. Kita baca judulnya terlebih dahulu yaitu data penjualan buah mangga selama 5 jam. Kita lihat diagramnya. Pada sumbu X atau yang horizontal itu adalah pukul atau jam berapa. Ini kan tiap jam ya selama 5 jam. Kemudian kita lihat sumbu X yaitu banyak penjualan dalam kilogram. Oke, dari diagram ini kita dapat menarik informasi. Misalnya, berapakah penjualan buah mangga pada jam 12? Pada jam 12, kita lihat datanya yaitu kita bawa ke sini ternyata 15 kg. Ternyata buah mangga terjual pada jam 12 yaitu sebanyak 15 kg. Kemudian kita lihat lagi. Pada jam 15, berapakah banyak buah mangga yang terjual? Kemudian kita lihat angkanya, kita lihat diagramnya yaitu 30 kg. Oke, dari diagram ini ternyata kita dapat menentukan rata-ratanya. Bagaimana caranya? Nah, berikut adalah cara menentukan rata-rata dari diagram di atas. Dari diagram di atas, kita dapat mengambil informasi. Yang pertama, banyak data. Banyak datanya berapa sih? Kan ini merupakan data penjualan buah mangga selama 5 jam. Tentulah banyak datanya adalah 5, yaitu jam 12, jam 13, jam 14, jam 15, dan jam 16. Kemudian, jumlah data. Bagaimana cara kita mengetahui jumlah datanya?
Nah, kita jumlahkan penjualan pada jam 12 yaitu 15 kilo. Kemudian ditambah dengan penjualan dari jam 13 yaitu 20 kilo. Kemudian ditambah penjualan jam 14 yaitu 20 kilo lagi. Kemudian ditambah dengan penjualan jam 15 yaitu 30 kilo. Dan penjualan terakhir pada jam 16 yaitu 25 kilo. Kita jumlahkan semuanya, masing-masing penjualan pada setiap jam. Jadi jumlahnya yaitu 110 kg. Berapakah rata-ratanya dari diagram di atas, yaitu 110 dibagi 5. Jadi rata-rata tiap jam penjualan dari mangga tersebut adalah 22 kg. Oke, materi yang keempat, yaitu ternyata rata-rata dapat ditentukan dari diagram batang. Bagaimana bentuknya? Kita lihat contoh berikut. Data nilai ulangan matematika kelas 6. Kita lihat sumbu X-nya ini merupakan nilai dari siswanya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah banyak siswanya. Dari diagram berikut kita dapat menarik informasi bahwa misalnya nilai 5, ternyata yang mendapatkan nilai 5 sebanyak 9 orang. Kemudian nilai 7, berapa orangkah yang mendapatkan nilai 7? Yaitu 10 orang. Tidak hanya informasi yang seperti itu, kita juga dapat menentukan rata-rata dari diagram batang. Bagaimana caranya? Berikut adalah caranya. Yang pertama, kita harus menentukan banyak datanya. Di sini sedikit berbeda. Ternyata banyak data, yaitu banyak datanya sama dengan banyak siswa kelas 6 itu sendiri. Tetapi di dalam diagram ini tidak ditunjukkan secara langsung banyak siswanya, tetapi ada informasi tersirat. Kita dapat mengetahuinya dari menjumlahkan setiap banyak siswa yang mendapatkan nilai. Itu adalah jumlah siswa kelas 6. Misalnya kita jumlahkan 5, yang mendapatkan nilai 5 ada 9 orang ternyata. 9 ditambah dengan banyak siswa yang mendapatkan nilai 6, yaitu 7 siswa ditambah 9 ditambah 7. Yang mendapatkan nilai 7 adalah 10 orang ditambah 10. Yang mendapatkan nilai 8 ada 5 orang ditambah 5. Kemudian yang mendapatkan nilai 9 adalah 4 orang ditambah 4. Dan ternyata yang mendapatkan nilai 10 adalah 1 orang. Jadi banyak datanya adalah 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 36 orang. 36 orang inilah jumlah siswa kelas 6. Kemudian kita disuruh untuk menjumlahkan datanya karena kita mau mencari rata-rata nilai. Nah, untuk menjumlahkan datanya kita harus mengalihkan dengan banyak siswa. Karena yang mendapatkan nilai 5 ini ada 9 orang. Ternyata dari 9 orang itulah kita dapat menentukan jumlah data siswa yang mendapatkan nilai 5. Makanya dapat kita tentukan jumlah datanya yaitu 5 dikali 9 ditambah 6 dikali 7 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 5 ditambah 9 kali 4 ditambah 10 kali 1. Sehingga jumlah datanya adalah 243. Rata-rata dari nilai tersebut yaitu 243, jumlah data dibagi banyak data, 243 dibagi 36. Jadi rata-rata nilai matematika anak kelas 6 cuma mendapatkan 6,75.
Oke, selanjutnya kita menentukan rata-rata dari diagram gambar. Wah, dari data berikut kita dapat menentukan penjualan buku dalam sebulan. Kita lihat minggu ke-1, 2, 3, 4. Kemudian ada banyak buku terjual. Di sini ada pada minggu pertama dapat kita tarik informasi bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buku kuning yang terjual. Kemudian pada minggu ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buku kuning dan 1 buah buku berwarna pink. Kita lihat keterangannya. Ternyata gambar yang buku kuning itu mewakili 10 buah buku yang terjual. Kemudian buku yang berwarna pink mewakili 5 buah buku yang terjual. Jadi satu buku kuning ini mewakili 10 buah buku. Sehingga minggu pertama banyak buku yang terjual yaitu 10 ditambah 10 tambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 60 buah buku. Dan pada minggu kedua yang terjual adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah buku kuning, artinya kita dapat mengalikan 8 kali 10 yaitu 80 buah buku ditambah 1 buah buku berwarna pink yang mewakili 5 buah buku. Jadi 80 ditambah 5. Jadi ada banyak 85 buah buku yang terjual. Oke, ternyata dari diagram gambar kita dapat menentukan rata-ratanya, yaitu banyak data. Dari banyak data ini yaitu sebanyak 4 buah data karena dalam sebulan ada 4 buah minggu. Kemudian jumlah data kita dapatkan dari banyak buku yang terjual ini. Dari informasi pada minggu pertama ada 60 buah buku, kemudian minggu kedua ada 85 buku, kemudian minggu ketiga 75 buku, dan minggu keempat cuma 50 buah buku. Sehingga jumlahnya adalah 270. Jadi rata-ratanya 270 dibagi 4 sama dengan 67,5 buah buku yang terjual per minggunya. Oke, supaya adik-adik lebih mengerti, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Ini adalah soal nomor 1. Kemudian ini adalah soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 3. Ini adalah soal nomor 4. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan video berikutnya ya. Dadah, bye-bye.